Namanya hidup dalam setiap kita saudara yang kita jalani, yang namanya tantangan, yang namanya persoalan, yang namanya orang jahat bisa ada di mana-mana saudara. Mau sebaik apapun kita, mau setulus apapun kita, bisa saja ada orang yang gak senang sama kita, akhirnya punya rancangan jahat, ingin menyerang dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun dalam hidup ada peperangan, kita harus ingat baik bahwa saudara dan saya diciptakan untuk menang. Katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kau Allah yang selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Kau Allah yang selalu setia, dan kami percaya kesetiaan Tuhan akan terus ada sampai masa tua kami, sampai masa putih rambut kami, sampai masa akhir hidup kami. Dan kami percaya dalam kesetiaan Tuhan, kami akan melihat hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang ajar kami, didik kami Tuhan, bentuk setiap kami, arahkan setiap kami, sehingga benar-benar benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman. Bapa, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu. Sucikan layakkan hamba-Mu ini Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun Tuhan, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk oleh saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu. Mana semangat akhir bulannya? Haleluya. Saya percaya tetap semangat, amin. Kenapa? Karena apapun tanggalnya, anak-anak Tuhan tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Apalagi saya melihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja saudara yang bawa kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak boleh kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Kita buka satu bagian Alkitab saudara, Roma 8 ayat 37. Sama-sama kita akan baca saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat 30. Saya percaya banyak yang gak perlu lihat Alkitab udah hafal ini saudara, udah di luar kepala. Saking di luar, hilang entah kemana. Haleluya. Yuk sama-sama Roma 8 ayat 37. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca 3. Ya, tetapi dalam semuanya itu kita apa? Orang-orang yang menang oleh Dia yang telah apa? Sekali lagi saudara 3. Ya, tetapi dalam semuanya itu apa? Lebih daripada oleh Dia yang telah apa? Mengasihi kita. Tenang saja saudara, kurir yang kemarin gak akan masuk lagi hari ini saudara.
Haleluya. Saya mau bilang saudara, punya korelasi dengan khotbah minggu lalu di bagian depan saudara atau bagian opening saudara. Saya bilang namanya hidup, pasti masalah, tantangan, persoalan kehidupan bisa datang kapan saja. Namanya hidup dalam setiap kita saudara yang kita jalani, yang namanya tantangan, yang namanya persoalan, yang namanya orang jahat bisa ada di mana-mana saudara. Mau sebaik apapun kita, mau setulus apapun kita, bisa saja ada orang yang gak senang sama kita, akhirnya punya rancangan jahat, ingin menyerang dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun dalam hidup ada peperangan, kita harus ingat baik bahwa saudara dan saya diciptakan untuk menang. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya diciptakan untuk pemenang, untuk menang. Sama-sama bilang sama saya diciptakan untuk menang. Sama-sama bilang sama saya adalah pemenang. Bilang kanan kirimu, kita lebih daripada pemenang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari ini saudara, saya akan ajak saudara untuk membahas satu judul khotbah, yaitu Victorious Life, atau bicara tentang hidup yang berkemenangan. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang berkemenangan. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang berkemenangan. Amin. Nah, hari ini saudara, kita akan melihat apa kunci hidup yang berkemenangan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh apapun peperangan setiap kita akan melihat kemenangan dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci hidup yang berkemenangan? Yang pertama saya mencatat di sini saudara, adalah memiliki hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, memiliki hubungan. Sama-sama bilang sama saya, hubungan dengan Tuhan. Coba kita buka Roma 8 ayat 31. Roma pasalnya yang ke-8. Kita akan baca saudara satu ayat, yaitu di ayat yang ke-31. Yang sudah di sana Roma 8 ayat 31. Boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3. Ya, sebab itu jika Allah, siapakah apa? Sekali lagi saudara, 3, iya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan apa? Kalau saudara perhatikan, kata di pihak itu bahasa aslinya adalah huper saudara. Apa sih makna dari huper? Adalah memihak. Sama-sama bilang sama saya, memihak. Yang dimaksudkan dengan memihak adalah begini saudara, Allah berdiri di samping kita menjadi pembela. Sama-sama bilang sama saya, Allah di samping kita. Sama-sama bilang sama saya, kedekatan dengan Allah. Sama-sama bilang sama saya, hubungan dengan Allah. Amin. Jadi kunci kemenangan yang pertama adalah ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita punya hubungan dengan Allah, di situ ada kemenangan. Kenapa? Karena Allah adalah sumber kemenangan yang sejati. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya saya mencatat di sini saudara, kunci untuk melihat kemenangan adalah ketika kita dekat, punya hubungan dengan Allah. Saudara bisa cek tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka yang melihat kemenangan dalam setiap peperangan dalam hidupnya, mereka adalah orang-orang yang dekat sama Tuhan. Kita lihat Musa bisa melihat kemenangan demi kemenangan karena dia pribadi yang dekat dengan Allah. Ketika bicara tentang Yosua, kenapa dia bisa melihat kemenangan demi kemenangan? Karena dia dekat dengan Allah. Kemudian Yosafat, Daud dan seterusnya, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka melihat kemenangan karena hubungannya yang erat dengan Allah. Saya mau bilang saudara, gereja ini, gembala sidang kita, kenapa melihat kemenangan demi kemenangan dinyatakan? Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah. Apalagi ibu gembala sidang kita, seorang penyembah yang luar biasa. Kedekatan dengan Allah membawa kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Orang dunia aja tahu relasi menentukan iya kan? Orang dalam dunia politik misalnya saudara, salah satu yang akhirnya membuat dia bisa menang dalam dunia politik. Dalam dunia politik itu saudara, dia punya posisi, punya jabatan. Salah satu penentunya adalah relasi. Bagaimana dia membangun relasi dengan sesama, dengan yang di atas, dengan yang di bawah. Itu sangat penting. Dalam dunia bisnis juga sama. Orang yang bisa sukses dalam dunia bisnis adalah orang yang mampu membangun relasi dengan partner, dengan klien, dengan customer dan lain sebagainya. Betul ya? Kalau orang yang dikit-dikit berantem, bagaimana bisa sukses?
Baru partneran dikit udah somasi. Biasa undang Abang Hotman. Untung saya nggak punya cincin sebanyak itu, saudara. Kalau cincin saya sebanyak itu, shalom saya bukan begini, tapi halo. Khotbah juga jalan miring saking beratnya, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, bagaimana bisa mau diberkati, bagaimana bisa sukses dalam dunia pekerjaan. Orang yang sukses dalam dunia pekerjaan adalah mereka yang apa? Yang tahu bagaimana membangun relasi, saudara. Betul ya? Karena saya baca satu survei begini, saudara. Untuk sukses ada kecerdasan yang harus kita miliki, namanya kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan emosional, saudara. Jadi kalau saudara lihat gambar ini, saudara, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional untuk bisa sukses. Nah, tetapi yang menarik adalah begini, saudara. Ada banyak orang berpikir, oh kalau kita pintar, kalau kita hebat, kita bisa sukses dalam pekerjaan. Ternyata enggak juga. Kenapa? Karena kecerdasan intelektual ternyata hanya berpengaruh 20 sampai 25% dalam kesuksesan seseorang. Sisanya yang cukup besar adalah kecerdasan emosional. Itu saudara punya peranan. Gambar selanjutnya yaitu sampai dengan berapa? 80%, saudara. Nah, ini gambar selanjutnya hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Kita lihat 75 sampai, saya mau bilang saudara, artinya apa? Kecerdasan emosional punya peranan penting. Dan saya mau bilang saudara, kemampuan bersosialisasi, membangun relasi masuk di sana, saudara. Saya mau ajak saudara mau berandai-andai. Misalnya saudara adalah manajer HRD. Saudara manajer HRD, ada 2 orang mau daftar pekerjaan. Saudara yang wawancara. Yang satu pinter banget. Yang satu lulusan terbaik di kampus terbaik, 4,0 IPK-nya. Summa cum laude. Dia lulusan terbaik. Contoh mau masuk di perusahaan minyak, petroleum, pinter banget. Dia paham betul soal minyak, mulai dari minyak bumi, minyak tanah sampai minyak urapan. Dia paham betul, saudara. Kemudian yang satu misalnya saya. Yang satu misalnya saya cuman paham minyak urapan. Dia paham semua minyak. IPK-nya 4, saya misalnya IPK-nya 2. Misalnya, bukan beneran, misalnya. Jangan saudara pikir beneran. Pendeta Marcel IPK 2. Misalnya. Saya 2, dia 4. Ketika ditanya, apa sama? Dia langsung jawab, oh begini. Papa gulai. Dia tahu semua. Saya cuma tahu minyak urapan. Menurut saudara, kalau saudara di posisi HRD, manajer HRD, saudara pilih siapa? Saya atau dia? Yang pilih dia boleh angkat tangan. Yang pilih saya boleh angkat tangan. Ternyata saya disayang jemaat loh, oh my God. Baru di sini ada yang pilih saya. Udah nggak bener ini. Saya mau bilang ya, kalau kita mau realistis, jangankan kita, nenek-nenek tatoan depan betos juga pasti pilih dia, betul ya? Kenapa? Dia lebih berkompeten, betul ya? Dia lebih paham. Tapi bagaimana ketika wawancara saya bilang, saya tapi keponakannya Pak Direktur. Kalau saudara manajer HRD, saudara pilih siapa? Saya atau dia? Hah? Bapak siapa? Bapak dia atau bapak saya? Saya atau dia? Hah? Saya. Kok kenapa jadi saudara? Saya nanya saya atau dia? Kok jadi saudara?
Kan saudara nggak ikutan. Saudara pilih pendeta Marcel atau dia? Saudara bijaksana. Iya, betul. Kenapa? Saya bukan lagi bicara tentang the power of orang dalam, bukan. Tapi saya mau ajak saudara untuk melihat apa? Betapa pentingnya Nah, saya mau bilang saudara, begitupun kita dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Untuk melihat kemenangan terjadi dalam hidup kita, kita harus punya hubungan dengan sumber kemenangan, yaitu Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang Kristen malah justru ketika menghadapi masalah, tantangan, persoalan kehidupan, dia malah jauh dari Tuhan. Makanya nggak pernah melihat kemenangan terjadi dalam kehidupannya. Saya mau bilang saudara, pastikan apa? Kita dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Karena dalam kedekatan, dalam kemelekatan kita dengan Tuhan, di situ ada kemenangan yang sejati yang datang dari Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan, di situ ada kemenangan yang sejati. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci hidup yang berkemenangan? Yang kedua saya mencatat di sini saudara, adalah percaya dan bergantung kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya percaya. Sama-sama bilang sama saya mengandalkan Tuhan. Coba kita buka Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, juga sering jadi atafalan saudara. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya, dan yang ia seperti apa? Dan yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak apa? Sekali lagi saudara, ayat 7, ayat 8 saudara, ayat 7 dulu kita baca sama-sama. 3 ya, yang menaruh apa? Tahan sampai di sana. Sama-sama bilang sama saya mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya berharap sama Tuhan. Selanjutnya ayat ke-8 dikatakan apa saudara? Ia akan seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang datangnya apa? Panas terik, yang daunnya tetap hijau, khawatir dalam tahun kering. Dan saya mau bilang saudara, panas terik, tahun-tahun kering adalah bicara tentang masa-masa sukar, keadaan yang sulit, masalah, tantangan, persoalan kehidupan. Bicara tentang peperangan yang bisa terjadi kapan saja dalam kehidupan setiap kita. Tapi kabar baiknya Alkitab mencatat, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berharap sama Tuhan, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan memberikan berkat kemenangan bagi setiap mereka. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita pastikan apa? Andalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Ya Pak Pendeta, saya mau Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, sepertinya nggak ada pengharapan untuk menang Pak Pendeta. Sepertinya mustahil saya bisa menang. Saya mau bilang saudara, sekalipun keadaannya mustahil, sepertinya tidak ada harapan, tetap percaya dan tetap berharap. Katakan amin. Kita lihat kisah dalam Alkitab. Saudara ingat Daud? Ada saat di mana bahkan sampai rakyatnya mau lemparin dia dengan batu. Kenapa? Karena mereka diserang, beberapa korban terjadi, dan akhirnya apa? Rakyatnya sakit hati malah berbalik untuk menyerang seorang Daud. Kita lihat 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayat 6 dikatakan apa? Dan karena mengatakan hendak ngapain? Seluruh rakyat telah apa? Masing-masing karena apa? Tahan sampai di sana. Daud tinggal sendirian. Tapi saya mau bilang saudara, yang Daud lakukan, walaupun secara logika sudah kalah, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Endingnya dia lihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Daniel secara hitung-hitungan manusia udah kalah. Kenapa? Udah dilempar ke dalam gua singa. Kalau masih di depan gua singa, tiba-tiba Tuhan menyentuh hati Nebukadnezar, dan akhirnya dia bilang sama penjaganya, tunggu. Langsung tiba-tiba kamera masuk, jing 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 jing, bersambung. Biasa kan gitu kan? Muncul iklan Subway. Yang nonton drakor tahu, ini nggak tahu ya?
Nontonnya tersanjung ya. Sinetron Indosiar. Saya mau bilang saudara, kalau di posisi itu, mungkin kita masih berpikir ada kemungkinan menang. Ini udah dilempar ke dalam gua singa. Kalau kita di posisi itu, saudara, di posisi Daniel, mungkin kita dalam gua singa udah, aku berserah. Kita lihat singanya udah lipat tangan sambil berdoa. Oh puji Tuhan, singanya sudah bertobat. Singa, kenapa kamu berdoa? Kata mama, sebelum makan berdoa dulu. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun tampaknya sudah kalah, tapi Tuhan sanggup putar balik keadaan jadi kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego secara manusia udah kalah atau belum? Udah di dalam perapian saudara. Udah dimasukkan ke dalam perapian yang panas. Itu orang bilang, oh paling dia di dalam udah panas. Dada ini udah kalah. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Orang-orang yang tetap berharap sama Tuhan, sekalipun secara manusia sudah kalah, Tuhan sanggup putar balikan keadaan. Sekalipun mustahil, kemustahilan sanggup Tuhan buat jadi mungkin dalam hidup kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Terus sekali lagi saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, tetap berharap sama Tuhan. Saya nggak tahu peperangan apa yang sementara saudara hadapi, tapi sekalipun kata orang sudah kalah, tetap berharap Tuhan sanggup menyatakan kemenangannya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap percaya, tetap berharap. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, imam musik boleh siap-siap. Yang ketiga, apa kunci memiliki hidup yang berkemenangan? Yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, hidup benar. Coba kita buka 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 12. 1 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-12. Sama-sama kita baca. 3 ya. Sebab kepada siapa? Dan telinganya kepada, tetapi wajah Tuhan menentang orang yang, sekali lagi bagian awal dikatakan apa? Sebab mata Tuhan tertuju kepada siapa? Orang-orang benar. Sama-sama bilang sama saya, orang benar. Dan telinganya kepada apa? Yang meminta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat. Kunci kemenangan, kunci hidup yang berkemenangan yang ketiga, senantiasa berjalan di jalannya Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Karena hanya di jalannya Tuhan, Tuhan sediakan kemenangan itu saudara. Jangan tergoda untuk keluar dari jalan kebenarannya Tuhan. Apapun tawaran yang coba iblis bawa dalam kehidupan kita. Karena begini saudara, ketika kita berjalan dalam jalan kebenaran, saya analogikan jalan ini saudara, sambil kita menanti imam musik. Lagi dalam jalan kebenaran dia saudara. Haleluya. Saya mau bilang saudara, ibarat ini adalah jalan kebenaran. Ketika kita sementara berjalan di jalan kebenaran, kadang-kadang saudara, kita diperhadapkan pada situasi yang sulit. Maksudnya apa? Ketika kita dijahatin sama orang, ketika kita difitnah sama orang, ketika kita ngadapin situasi yang sulit saudara, ketika kita berjalan dalam kebenaran, bisa ada suara-suara yang muncul. Iblis bisa bilang begini, hei, ayo, kalau kamu pakai cara begitu terus kapan kamu bisa menang? Kalau kamu dijahatin sama orang, kamu jalan dalam jalan kebenaran terus, rugi. Balas dong, balas. Iya kan? Jadi serem begitu lagi. Yang normal-normal dulu. Itu tetap nggak normal itu. Iya kan? Ketika kita dalam jalan kebenaran, kita dijahatin sama orang, kita enggak. Tuhan bilang jangan balas. Iblis bilang, aduh balas. Lu jangan diam aja lu. Balas. Lu kan bisa. Lu
Jangan terlalu sabar, lu balas. Ketika saudara lagi berjalan dalam kebenaran, ada yang sikat, iblis bilang balas, sikat. Lu disikat, lu sikat balik. Biar sama-sama glowing kalian berdua. Kita lagi jalan dalam kebenaran, iblis bilang, aduh, lu udah digituin sama suami lu. Lu udah dijahatin sama suami. Lu masih aja ngampunin. Lu masih aja ucap berkat buat dia. Aduh, jangan diem, lu balas. Iblis pakai lagi temannya. Cece kan masih cantik, Ce. Aduh, Ce, jangan diam aja. Suami udah galak begitu, udah jahat begitu. Balas, Ce. Balas. Mumpung Cece masih cantik. Nanti Cece kalau udah tua, udah gak laku lagi, Ce. Mumpung masih cantik, Ce. Tinggalin aja, cek model begitu mah, Ce, tinggalin. Ingat, Ce. Ketika saudara lagi dalam kebenaran, iblis datang, lam tiur. Gak usah setia-setia lam tiur. Kalau dia selingkuh, lu balas. Bangkitkan kembali asrama pria yang lu tutup selama ini. Banyak kayaknya di sini ya. Darah Yesus. Kenapa opung-opung ikutan ketawa, opung? Opung dulu punya asrama pria. Tobat opung. Iya kan? Tapi saya mau bilang saudara, mau seperti apapun yang coba iblis sampaikan, tetap berjalan di jalan kebenaran. Katakan amin. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta kalau ngomong gampang sih Pak Pendeta. Coba kalau Pak Pendeta di posisi itu. Saya ngomong gini saudara bukan karena saya gak pernah ngalamin. Kadang-kadang hamba Tuhan tuh diizinkan Tuhan ngalamin. Bahkan yang kadang-kadang cukup berat. Supaya ketika dia khotbah gak ngomong doang saudara. Dan saya pernah ngalamin. Udah bener, udah baik, gak mau jahat sama orang, gak mau aneh-aneh sama orang. Serangan datang, segala macam dilakukan. Tapi ya udahlah, tetap. Iblis mulai bilang, balas lu balas. Lu kan Manado, lu balas. Dia ngomong-ngomong fitnah-fitnah, aduh, keluarkan itu mulu rica-rica. Balas. Tapi enggak Tuhan, tetap dalam kebenaran. Tapi gitu saudara, saya udah diam, enggak balas, enggak ngapa-ngapain. Makin menjadi-jadi orangnya saudara. Memang kadang-kadang gitu ya. Ada orang-orang yang kalau kita diemin, makin semangat dia. Iya kan? Kita sabar. Pengalaman pribadi ya. Jadi pelaku ya. Iya kan ada orang-orang kalau kita nggak bergerak, kita diem, makin dia akan kuhancurkan kehidupannya. Lagi kalau gitu. Kalau kita diem aja, kita cuma iya, akan kuhancurkan kehidupannya. Itu stroke ringan itu. Jadi jujur ya, ketika digituin, ya memang saya pendeta. Tapi kan di dalam sini ada orang Manado, saudara. Ada darah Manado mengalir di sana. Kita kan orang Ambon, Batak, Manado, Papua kan ada mengalir darah-darah Petrus Sadiki, saudara. Ada campuran darah Romawi lagi sedikit, saudara.
Jadi saya bilang, Tuhan. Ya namanya hamba Tuhan mesti tanya Tuhan dulu. Jadi saya doa sama Tuhan, Tuhan, boleh nggak Tuhan balas Tuhan? Dikit aja Tuhan, dikit aja. Karena kan Tuhan di Alkitab kan Daud juga berperang Tuhan. Yosafat juga berperang. Boleh nggak Marcel berperang Tuhan? Tapi Tuhan bilang, jangan. Aduh. Tuhan. Sempat saya tergoda untuk mau doa kayak teman saya berdoa. Teman saya ketika dia dijahatin sama temannya, dia doanya begini, Tuhan jambak dia, Tuhan jambak. Ada istri-istri berdoa ketika dia disakiti sama suaminya, doanya begini, Tuhan cabut suami saya, Tuhan cabut ya Tuhan. Ketika suaminya batuk, terima kasih Tuhan, haleluya, praise the Lord. Dan ketawa bu, tobat. Tapi kan enggak, saya bilang Tuhan, boleh. Saya tanya Tuhan boleh nggak? Tuhan bilang, jangan. Tuhan, tapi udah sakit banget Tuhan. Disakitin terus Tuhan. Boleh nggak Tuhan? Marcel mau berperang Tuhan, ayo. Boleh nggak Tuhan? Tapi Tuhan bilang apa? Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Aduh. Namanya juga hamba Tuhan, ya udah, iyalah Tuhan, siaplah Tuhan. Ya udah. Malah satu ketika saya lagi berdoa di mimbar, saya kan biasa kalau selesai perjamuan saya suka berlutut untuk doain jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya layani supaya semuanya diberkati Tuhan. Ketika saya lagi berlutut berdoa, Tuhan malah bilang begini, ucap berkat buat orang-orang itu. Aduh Tuhan, masih sakit Tuhan. Tapi Tuhan bilang ucap berkat. Dalam air mata saya ucap berkat buat orang-orang itu, saudara. Tapi saya mau bilang saudara, ketika saya tetap berjalan dalam jalan kebenaran, kesaksian yang saya lihat, Tuhan nyatakan kemenangannya dengan cara yang ajaib. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap berjalan dalam kebenaran. Di situ ada kemenangan yang Tuhan nyatakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Peperangan apapun yang sementara kau hadapi hari ini, ingat baik, kita diciptakan sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu pastikan kita senantiasa melekat sama Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kemenangan yang sejati. Sekalipun dalam peperangan kita sepertinya mustahil untuk melihat kemenangan, tetap percaya dan berharap sama Tuhan. Karena Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan yang mustahil jadi mungkin dalam hidup kita. Dan dalam proses peperanganmu, tetap berjalan dalam kebenaran. Sekalipun ada begitu banyak godaan, tetap jadi orang baik, tetap jadi orang benar. Karena mata Tuhan tertuju kepada mereka yang hidup dalam kebenaran. Dan mata Tuhan akan membuat saudara dan saya melihat rancangan Tuhan dinyatakan. Tangan Tuhan bekerja, menyatakan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Sambil doa di hadapan Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran. Maka setiap langkah yang kau ambil adalah langkah hidup berkemenangan. Boleh taruh tangan kananmu di dada. Katakan harus tetap dalam kebenaran. Tetap jadi orang baik. Di situ ada kemenangan.